Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Marta. Oke, Ibu sudah kenal saya, Bu. Mau kenalan dulu? Nggak apa-apa. Iya, nama saya Marta Tnoye. Maaf sebelumnya nama Ibu siapa? Saya Olive Tikupada. Oke, Bu Olive. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia jadi narasumber saya? Oke, saya bersedia. Nah, baik Ibu, di sini saya akan bertanya. Ada 4 pertanyaan. Nanti Ibu menjawab ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana sih moral dan karakter generasi muda saat ini? Oke. Kalau menurut saya, karakter dan moral generasi muda saat ini itu sudah banyak sekali berubah. Ada yang berubah ke positif, ada yang ke negatif. Kalau yang positif itu anak-anak muda atau generasi muda sekarang itu mereka lebih kreatif, terus lebih kritis. Kalau yang negatif itu karena mereka sekarang melek teknologi, jadi segala sesuatu itu mereka berpatokan kepada teknologi. Bahkan hal-hal yang dulu mungkin orang-orang dulu menganggap itu tabu, buat anak-anak sekarang, generasi muda sekarang itu sudah biasa. Contoh, mereka punya kata-kata gaul baru yang kedengarannya tuh kayak plesetan-plesetan, terus habis itu mereka lebih suka yang instan-instan, terus seks bebas itu buat mereka sudah biasa saja, terus kekerasan secara fisik, secara verbal juga itu hal-hal yang biasa. Sudah agak susah memikirkan, sudah jarang memikirkan orang lain punya perasaan. Jadi terus mereka juga bersaing, ada yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi kalau dibilang karakter dan moral anak atau generasi muda saat ini itu tuh banyak sekali yang sudah berubah. Walaupun yang positif ada, yang tadi tuh kayak sudah semakin kreatif, terus mereka lebih kritis, terus ada banyak yang positif, tetapi banyak juga yang negatif, begitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, Oke. menurut Ibu, apa tantangan pembentukan moral dan pengembangan karakter kepada generasi muda saat ini? Oke, eh, tantangan itu sangat banyak ya, apalagi kalau buat kita yang lahir bukan di generasi yang sama dengan anak-anak yang sekarang, dengan generasi yang sekarang. Karena kan kita punya didikan di zaman dulu, itu generasi di atas itu agak berbeda dengan generasi yang di bawah. Kalau generasi yang dulu mungkin agak masih tidak terlalu banyak yang paham dengan teknologi dan sebagainya. Nah, untuk tantangan pembentukan karakter dan moral untuk anak-anak atau generasi muda yang sekarang itu yang pertama, harus bisa masuk kepada masuk kepada dunianya mereka. Itu yang agak butuh butuh kerja keras, butuh usaha untuk bisa masuk di dalam dunia generasi yang sekarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka susah terbuka untuk dibentuk. Artinya mereka punya dunia sendiri yang mereka sudah hidup nyaman dengan dunia itu. Lalu ketika kita mau masuk untuk membentuk mereka dengan moral dan etika yang sesuai gitu, yang menurut kita sesuai, belum tentu mereka bisa terima. Jadi harus bisa mengikuti pergaulan mereka dulu, harus masuk secara pelan di dalam dunia mereka, itu yang agak-agak butuh perjuangan dan kerja keras. Apalagi anak-anak yang masuk di generasi-generasi baru, generasi Z dan lain sebagainya, generasi X, generasi Z dan sebagainya, itu kita mau masuk di mereka tuh butuh kerja keras, harus mengenal mereka secara pribadi, harus masuk di dalam dunia mereka, kita juga harus bisa paham teknologi. Jadi kalau mereka bertanya tuh kita bisa jawab begitu. Kalau kita mau masuk, kita mau ngobrol sama mereka itu harus bisa nyambung. Tapi kalau misalnya kita tidak nyambung, berarti kita tidak bisa masuk ke dalam dunia mereka, lalu untuk ngobrol dengan mereka, lalu mau mulai membentuk karakter mereka itu agak susah. Nah, itu tantangan paling besarnya itu. Harus bisa masuk di dalam dunia mereka. Itu sih, Mata. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, menurut Ibu
apa tantangan moral dan karakter pada generasi milenial ini? Oke. Kalau generasi milenial ini kan generasi yang sangat mandiri. Mereka tuh suka mengerjakan semua hal sendiri. Mereka lebih banyak aktif di sosial media. Terus kemudian mereka tuh punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, tantangan paling besar adalah karena mereka itu sangat mandiri, mereka segala sesuatu itu mengerjakan sendiri, kemudian mereka tuh sangat eksis di media sosial. Tantangannya adalah kadang kita tidak bisa membatasi mereka di media sosial, karena media sosial atau teknologi itu sudah menjadi makanan setiap hari buat mereka. Mau tidur sampai bangun itu buka mata pertama itu yang mereka cari adalah HP atau gadget. Mau tutup mata itu yang dicari adalah gadget, kayak tidak bisa lepas dari gadget. Nah, itu tantangan paling besar ketika kita mau masuk untuk membentuk mereka, karakter mereka, untuk melepas diri dari gadget itu sudah susah. Masuk ke dalam mereka dan membantu mereka untuk belajar tentang etika budaya, misalnya yang di Indonesia itu seperti apa, itu kita harus masuk lewat kerjanya mereka, masuk dalam dunia mereka. Seperti kita juga harus ikut eksis di dunia sosial, media sosial, terus kita juga harus bisa memahami karakternya mereka, karena mereka tuh kan tipe yang mandiri, yang semuanya sendiri. Jadi tidak mau orang lain ikut campur dalam urusannya mereka. Jadi kalau mau masuk ke mereka harus pertama tuh memahami mereka dulu. Nah, itu tantangannya yang paling besar. Apalagi kalau misalnya yang ditugaskan untuk membentuk karakter mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu atau gagap teknologi atau jarang sekali eksis di medsos. Itu memang agak tantangannya paling besar. Jadi memang pembentukan karakter dan moral anak-anak generasi milenial itu butuh kerja keras yang luar biasa, karena mereka tuh orang-orang yang anak atau generasi yang sangat-sangat, mereka juga yang pasti mereka tuh paling cepat bosan, sangat cepat bosan. Apalagi kalau kita masuk dengan mereka, itu kita ceramah terus, kita ngomong terus, itu mereka akan bosan dan mereka akan malah tidak suka dan tidak bisa menerima. Tetapi kita harus bisa masuk lewat dunia mereka, yaitu lewat media sosial, dan kita juga harus bisa paham teknologi sama kayak mereka gitu. Kalau tidak, maka kita tidak bisa masuk untuk membentuk karakter dan moral mereka. Itu, Marta. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu, moral dan karakter seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perawat? Ya, coba diulang, Marta. Oke, soalnya baik. Tadi agak ini. Untuk pertanyaan terakhir itu, menurut Ibu, moral dan karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang perawat? Untuk seorang perawat ya. Untuk seorang perawat itu kan dia tugasnya sangat-sangat mulia. Dia tugas di bagian jasa, dia melayani. Jadi yang paling utama dari seorang perawat adalah, yang pertama itu dia harus rendah hati. Dia rendah hati, dia sabar, terus dia pintar komunikasi, karena kalau dia tidak bisa komunikasi dengan pasiennya, maka pasien ngomong apa dia tidak memahami, dan bisa jadi pasien malah emosi dengan perawat. Tapi yang pasti itu adalah dia harus bisa memberikan rasa nyaman kepada pasien-pasiennya, kepada orang-orang di sekitar, terlebih khusus pasiennya. Terus dia harus rendah hati, dia harus cakap, dia harus teliti. Kalau tidak teliti, maka akan salah diagnosa dan lain sebagainya, salah mengerjakan tanggung jawabnya, dan ujung-ujungnya malah terjadi malpraktek dan sebagainya. Yang pasti adalah seorang perawat itu harus, kalau perawat Kristen, itu harus takut Tuhan pertama. Lalu yang kedua, dia harus rendah hati. Lalu yang ketiga, dia harus ramah. Lalu yang keempat, dia harus pintar komunikasi. Lalu yang kelima adalah dia harus bisa memberikan rasa nyaman kepada pasien-pasien. Itu sih kalau menurut saya, Marta. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, jawaban yang sangat luar biasa. Iya, mungkin begitu Ibu. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih karena Ibu telah bersedia menjadi narasumber saya. Sama-sama, Marta.
Jadilah perawat yang baik ya. Amin.